Hai, kembali lagi di channel YouTube Didi Mawada. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Bab 3. Ada apa dengan langit? Aku segera menata semua makanan tersebut ke dalam piring dan mangkok plastik yang sudah kuambil. Kemudian membawanya ke ruang depan dan meletakkannya di depan langit dan bumi. Seperti dugaanku, kedua anakku langsung terperanjat. Pandangan mereka membulat melihat banyaknya makanan yang kusajikan. "Ibu, ini makanan buat kita?" tanya langit dengan pandangan berkaca-kaca. "Benar sayang, yuk langit sama bumi makan ya." Aku menyerahkan masing-masing piring berisi nasi dan potongan ikan kepada mereka. "Asik, Bumi lapar banget bu. Tadi Bumi mau makan roti, tapi Bu Delu malahin kita, ya kak ya?" tutur Bumi dengan suara cadangnya, membuat hatiku kembali perih mengingat hal menyakitkan tadi. Lain kali, kalau ibu suruh langit sama bumi di rumah aja, kalian harus nurut ya. Ibu minta maaf, tadi perginya kelamaan. Ibu tadi pergi ke desa sebelah untuk kerja. Alhamdulillah, pada yang mau pakai jasa ibu buat beres-beres rumah dan memasak. Nah, makanan ini dikasih sama orang yang memberi ibu pekerjaan. Makanannya enak bu, Langit seneng deh kita bisa makan enak kayak gini. Terima kasih ya bu, kata Langit dengan mulut penuh dengan nasi. Ditelan dulu dong sayang, nanti keselak loh. Hehehehe, habis enak banget bu, katanya lagi, membuatku tersenyum gemas. Ayo dihabiskan segera, nanti setelah makan kalian mandi ya, ibu mau cuci baju dulu. Aku segera beranjak meninggalkan anak-anakku yang masih makan dengan lahap. Aku harus mencuci baju sore ini, agar besok pagi bisa langsung pergi ke rumah Bu Rosmalia untuk mulai bekerja. Senangnya, setidaknya aku akan bisa mendapatkan pemasukan untuk kebutuhanku dan anak-anak. Di saat Mas Jazi tidak ada kabar seperti ini. Kemana sebenarnya dia? Apa yang tadi itu benar Mas Jazi? Kenapa dia tidak pulang terlebih dahulu ke rumah kami? Biasanya aku akan merendam pakaian dengan deterjen terlebih dahulu, sebelum nanti aku sikat kembali. Sambil menunggu cucian yang sedang aku rendam, aku putuskan untuk mengecek anak-anak. Ternyata mereka sudah selesai makan, jadi suruh mereka untuk segera mandi dan aku membereskan bekas makanan mereka. Bersyukur makanannya masih bersisa banyak, bisa untuk kami makan nanti malam atau sarapan besok pagi. Segera kusimpan makanan tersebut ke atas meja di samping kompor dan menutupinya dengan tutup saji yang terbuat dari anyaman bambu. Setelahnya aku bergegas menyapu dan mengepel lantai kontrakan, dan setelah itu menyiapkan baju ganti untuk kedua putra kesayanganku. Tidak berapa lama, langit dan bumi sudah selesai mandi. Langit sudah pandai berpakaian sendiri, sedangkan bumi masih harus aku bantu untuk berpakaian. Biasanya, anak-anak akan langsung ke masjid untuk sholat asar berjamaah dan selanjutnya ikutan belajar mengaji bersama Ustadz Faiz sampai menjelang maghrib. Aku memanfaatkan waktu sendiriku untuk mencuci pakaian yang tadi sudah kurendam dengan deterjen. Kemudian setelah selesai mencuci dan menjemur pakaian, aku langsung mandi dan bergegas menunaikan sholat asar. Bagaimanapun sulitnya kehidupan yang kami jalani, sebisa mungkin aku tidak akan pernah melalaikan kewajiban kami sebagai seorang hamba untuk bermunajah kepada Sang Maha Kuasa. Biasanya, langit dan bumi baru akan sampai di rumah setelah sholat maghrib. Aku beruntung memiliki anak-anak seperti mereka. Walaupun hidup serba keterbatasan, tapi mereka tumbuh menjadi anak yang baik dan rajin ibadah. Biasanya Mas Jazi yang menemani anak-anak belajar mengaji, tapi karena Mas Jazi jarang pulang, jadilah anak-anak mengaji dengan Ustadz Faiz. Aku sedang berdoa sehabis sholat maghrib ketika mendengar pintu diketuk dengan keras, disusul suara tangisan bumi setelahnya. Tergesa aku berjalan menghampiri pintu depan tanpa melepas mukena. Aku membuka pintu dan terkejut.
Lihat bumi yang menangis kencang, sedangkan langit berpenampilan acak-acakan dengan kancing baju koko pipihnya terlepas di bagian paling atas. Ada apa, nak? Kenapa adikmu menangis? Ini juga. Kok kancing baju kamu copot, Mit? Aku panik demi melihat kondisi mereka. Ibu, kakak langit dipukul, Bu. Tutur bumi di tengah suara tangisnya. Aku syok. Dipukul? Siapa yang pukul, nak? Langit, cerita sama ibu sayang. Kenapa langit diam saja? Biasanya anak ini selalu menceritakan apapun yang dialami kepadaku. Tapi mengapa anak ini diam saja? Aku mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah. Di luar sudah cukup gelap karena hari memang sudah lewat maghrib. Setelah masuk, aku mendudukkan mereka di ruang tamu dan aku bergegas mengambilkan air minum untuk mereka berdua. Sehabis minum, kulihat bumi sudah cukup tenang, tidak menangis lagi seperti tadi. Aku merasa ada yang aneh dengan sikap langit sedari datang tadi. Rasanya ada yang bocah 5 tahun ini sembunyikan. Tapi apa? Aku teringat perkataan bumi tadi. Jika kakaknya langit dipukul seseorang. Ditelisik wajah putra sulungku itu dengan seksama. Benar, ada sedikit memar di rahang langit. Astaga, siapa yang tega memukul anak usia 5 tahun ini? Segera aku mengambil kotak obat yang isinya sangat sederhana. Hanya ada betadine, plaster luka, kain kasa, minyak angin, paparut milik bumi, dan alkohol yang hanya tinggal setengah botol lagi. Aku juga memanaskan air untuk mengompres memar di wajah anakku. Usapkan dengan pelan wajah memar langit dengan sapu tangan yang sudah kucelupkan ke air hangat terlebih dahulu. Saat mengusap seperti ada yang berdenyut di lubuk hatiku. Bagaimana bisa ada yang tega memukul anakku? Sedangkan aku sebagai orang tuanya saja, sekalipun tidak pernah berlaku kasar kepadanya. Sesekali langit meringis menahan sakit di wajahnya. Kuat sekali kamu, nak. Rasanya ibu tidak kuat melihat kamu luka seperti ini. Setelah selesai mengompres dengan air hangat, luka memar langit aku olesi paparut agar memarnya tidak membengkak. Sudah selesai. Langit sudah mau cerita sama ibu belum, nak? Pancingku. Ketika seraya mengusap-usap rambut lebat milik langit. Kuhitung dalam hati hingga hitungan ke-10. Namun, bibir langit masih terkatup. Enggan untuk bercerita mungkin. Biar sajalah dulu. Nanti akan kutanyakan lagi ketika mood anak itu sudah baikan. Kubereskan semua peralatan yang tadi kugunakan untuk mengobati wajah langit. Selanjutnya aku melepaskan baju koko milik bumi dan menggantikannya dengan pakaian tidur. Aku juga mengambilkan baju tidur milik langit dan memintanya segera berganti pakaian. Dia menurut dan berganti pakaian tanpa suara. Bumi mau makan lagi, nak? Tanyaku untuk mengalihkan perhatianku dari langit. Emangnya boleh, Bu? Tanyanya malu-malu. Boleh dong, sayang. Sebentar ibu ambilkan ya. Langit mau makan juga. Langit tidak menjawab, hanya menggeleng dan melenggang masuk ke dalam kamar. Ada apa sebenarnya dengan anak itu? Tapi aku sadar, langit tidak mungkin kupaksa untuk bercerita jika dia sendiri belum mau bercerita. Jika bertanya pada bumi, kurasa tidak tepat. Karena akan mengorek kembali luka yang menyebabkan psikologisnya tertekan karena kejadian tadi. Jadi, biarlah aku tunggu sampai langit bercerita, atau besok akan kutanyakan kepada Ustadz Faiz.